Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Kami harapkan Anda semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam cemahan lawatan kasih perlindungan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, hari ini Selasa tanggal 19 Desember tahun 2023, saya Pendeta Yupri, Pendeta Resort GKI Puruk Cahu, akan mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan sebelum kita memulai akan aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini. Adapun sabda firman Tuhan yang akan kita bersama-sama baca dan renungkan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai dengan 26. Di bawah perikop khotbah Petrus di Serambi Salomo. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa memohon pimpinan Roh Kudus atas kita. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini dalam sukacita dan ucapan syukur, kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus. Bersyukur karena Engkau sudah menyertai hidup dan kehidupan kami, terlebih semalam boleh berlalu. Saat ini sebelum kami memulai akan aktivitas dan kegiatan kami ingin membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti, memahami, serta melakukan sabda firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu pada saat ini juga, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai dengan 26 di bawah perikop khotbah Petrus di Serambi Salomo. Demikian bunyinya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara
mulai Samuel, dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nas sebelumnya diceritakan telah terjadi sebuah mujizat di gerbang indah di bait Allah, di mana seorang yang lumpuh sejak lahir disembuhkan. Dan saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, mujizat tersebut menarik perhatian orang-orang banyak yang ada di situ. Mereka datang, mendekati, dan mengikuti Petrus dan Yohanes. Terlebih ketika mereka melihat orang yang lumpuh itu terus mengikuti Petrus dan Yohanes. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 demikian bunyinya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Mereka begitu heran dan takjub melihat mujizat kesembuhan yang boleh terjadi kepada orang lumpuh sejak lahir itu. Mereka begitu kagum dengan para rasul itu, saudara-saudara. Dan oleh karena itu, Rasul Paulus menjelaskan bahwa mujizat kesembuhan itu terjadi bukan karena kehebatan dan kesalehan pribadi mereka, maka orang tersebut bisa disembuhkan. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 12 mengatakan, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Saudara, Petrus menjelaskan bahwa yang membuat kesembuhan tersebut adalah karena nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang sungguh luar biasa jika kita mau percaya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Yesus yang kalian tolak dan salib, dialah yang melakukan itu semua. Dia tidak mati, tetapi bangkit dan hidup. Nah, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, oleh karena itu, Petrus mengajak mereka untuk bertobat meninggalkan dosa, percaya kepada Yesus, agar mereka boleh menerima keselamatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita banyak juga orang yang ingin tahu tentang iman Kristen. Mereka, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, ingin dijelaskan dan mendapat penjelasan. Seperti orang-orang banyak ini tadi yang mengurumuni Petrus dan Yohanes, demikian juga saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, mereka datang dan ingin mendapat penjelasan tentang keselamatan di dalam Yesus. Baik itu tujuannya adalah untuk positif ataupun negatif. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, apapun motivasi mereka, maka kita harus bersaksi seperti Petrus tentang cinta kasih Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan dahsyat yang Tuhan nyatakan, sehingga orang lain juga dapat percaya
bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik itu secara perkataan, kita bersaksi, atau secara verbal, ataupun di dalam perbuatan. Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, sikap, perbuatan, dan tutur kata kita adalah sebuah kesaksian yang sungguh kuat kepada dunia. Nama Yesus harus kita saksikan. Itu adalah nama yang berkuasa. Karena itu adalah nama Sang Juru Selamat yang datang ke dunia. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang kedua 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa yang percaya diselamatkan, saudara-saudara, ketika mereka percaya akan nama Yesus. Mari saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kita saksikan ini semua. Dan bagi kita yang saat ini lemah di dalam iman dan percaya, mari kita percaya. Jangan takut, jangan gentar. Agar kita diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, ditopang oleh Tuhan. Karena dengan percaya akan nama Yesus, kita akan melihat kasih pemeliharaannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari bagi engkau yang letih lesu berbeban berat, berseru dan panggil nama Tuhan. Karena hanya Ialah yang dapat memberikan kelegaan kepadamu, yang dapat menghapus air matamu, yang akan membuka jalan-jalan dalam kehidupanmu, yang akan memberikan kepulihan, ketabahan, kesabaran, bahkan kemenangan-kemenangan dalam langkah hidupmu. Filipi pasal 2 ayat 9-11 menyatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan nama Allah Bapa. Sungguh luar biasa nama Yesus, saudara-saudara. Mari serukan nama Yesus, mari saksikan nama Yesus, agar orang-orang boleh mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dengan engkau, mari terima Yesus, agar engkau boleh mengalami akan kasih pemeliharaan Tuhan, bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup dan kehidupanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih, karena pada hari ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya firman-Mu tadi boleh diam tinggal dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh senantiasa percaya dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa itu. Dan biarlah hidup kami dilawat oleh Tuhan. Kami mengundang Tuhan Yesus bertata dalam hati dan kehidupan kami. Demikian juga pada saat ini Tuhan, kami ingin mengundang Tuhan untuk menyertai kami dalam hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memelihara kami dan sesi orang dalam keluarga rumah tangga kami. Jauhkan kami dari celaka mara bahaya, dari kuasa setan iblis kegelapan, dari pertengkaran perselisihan bahkan sakit penyakit. Demikian juga saat ini Tuhan, kami ingin berdoa, mendoakan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan-Mu pada hari ini. Bagi mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Bagi mereka yang bersedih, Tuhan berikan penghiburan. Saat ini kami ingin berdoa Tuhan untuk jemaat Ito Honyi Tumbang Bahan dan Muara Laung.
Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin dipuji, dimuliakan. Dan biarlah kiranya program-program pelayanan yang ada di sana diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati panatua diakonnya. Tuhan memberkati guru sekolah minggunya. Tuhan memberkati pendeta yang melayani yang ada di sana. Biarlah jemaat-jemaat yang ada di Tumbang Bahan dan Muara Laung boleh bertumbuh berkembang ya Tuhan, dan boleh membawa berita sukacita bagi dunia yang ada di sekitarnya yang masih belum banyak mengenal akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan. Dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.